Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin mempraktekkan materi perkuliahan tentang korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Nah, di sini ada yang pertama ada korelasi. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, yang disebut dengan dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur. Yang kedua ada regresi. Regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Nah, di sini ada rumusnya. Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2. Yang ketiga ada koefisien determinasi, merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Nah, di sini rumusnya KD sama dengan R2 dikali 100%. Nah, langsung saja kita ke Microsoft Excel untuk mempraktekannya. Nah, di sini saya sudah membuat kolom kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Di sini ada kualitas pelayanan pramuniaga atau X1 dan jumlah pembeli atau Y. Nah, di sini kita akan mencari rumus korelasi dan regresi. Korelasi, kita ke data, lalu kita ke data analisis. Nah, di sini kita cari korelasi, lalu klik OK. Nah, di sini kita input datanya, lalu klik yang labelnya, lalu outputnya kita isi. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pembeli sebesar 0,403. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, di sini menunjukkan hubungannya yaitu hubungan yang kuat. Lalu kita beralih ke mencari regresi. Nah, di sini kita ke menu data, lalu ke data analisis. Nah, di sini kita carinya regresi. Lalu oke. Di sini kita input Y-nya yang jual pembeli. Kita tadi sampai bawah. Nah, setelah itu kita cari yang X atau kualitas pelayanan pramuniaga. Kita tarik sampai bawah. Setelah itu, kita klik yang labelnya, lalu outputnya, kita klik di bawah regresi, lalu OK. Nah, di sini akan terlihat hasilnya seperti ini. Nah, pengaruh kualitas pelayanan atau X1 terhadap jumlah pembeli atau Y
dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu R2 sama dengan 0,403 sama dengan 0,1625. R square artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 16,25% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Nah, jadi di sini ada multiple R sama R square. Nah, kita kasih tanda saja di sini. Multiple R sama R square. Kita tandai dengan warna kuning. Nah, di sini ada rumusnya. Y sama dengan A ditambah B X1. Y sama dengan 13,012 ditambah 0,649 dikali 50. Hasilnya 45,642 atau 454,62. Nah, di sini kita tandai dengan warna kuning lagi. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 45,62. Nah, selanjutnya kita ke yang X2 dan Y. Kita di sini sama juga mencari korelasi dan regresi. Korelasi, kita ke menu data, lalu data analisis, sama seperti tadi kita di sini kita cari correlation, lalu klik OK. Nah, lalu kita input kolomnya dari jumlah pengunjung atau X2 dan jumlah pembelinya atau Y. Kita tarik sampai 20. Setelah itu kita klik yang labelnya, lalu outputnya kita ganti, kita klik yang di sini, lalu oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian tinggal beres biar kelihatan. Nah, di sini hasilnya, hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung sebesar 0,787. Nah, di sini berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, sekarang kita ke regresi. Tadi korelasi, sekarang ke regresi. Kita ke menu data, lalu data analisis. Sekarang kita mencari regresi. Lalu oke. Nah, kita di sini input Y-nya atau jual jumlah pembeli. Nah, lalu kita input yang X-nya, jumlah pengunjung atau X2. Nah, setelah itu klik yang label, lalu outputnya kita ganti, kita klik yang di bawah regresi. Lalu oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pengaruh jumlah pengunjung atau X2 terhadap jumlah pembeli atau Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu R2 sama dengan 0,787 sama dengan 0,619. Nah, di sini ada R square artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 61,91% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09%. Nah, di sini ada multiple R dan R square. Kita tandai lagi di sini. Lalu di sini ada rumusnya Y sama dengan A ditambah B X2. Y sama dengan 8,953 ditambah 0,802 dikali 50. Hasilnya 8.
890,993. Nah, 890. Nah, di sini kita kasih lagi tanda. Lalu di sini, jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 8,993. Jadi, untuk menghitung X2 dan Y-nya yaitu seperti itu. Korelasi dan regresinya seperti itu. Nah, langsung kita ke menghitung X1 dan X2. Di sini saya sudah memberikan kolom kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Di sini ada kualitas pelayanan pramuniaga X1 dan jumlah pengunjung atau X2. Kita di sini mencari korelasi dan regresi. Nah, kita masuk ke rumus. Di sini kita ke data, lalu ke data analisis. Nah, di sini kita cari korelasi, lalu oke. Nah, setelah itu kita blok dari kualitas pelayanan pramuniaga ke jumlah pengunjung sampai ke 20. Nah, setelah itu kita klik yang labelnya. Nah, di sini outputnya kita ganti ke korelasi. Lalu oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke regresi. Di sini kita masuk ke data, lalu ke data analisis. Kita pilih yang regresi, lalu oke. Setelah itu kita input Y-nya, lalu yang X-nya, lalu outputnya kita klik, lalu oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk yang tadi korelasi atau kualitas pelayanan pramuniaga, hasilnya menunjukkan hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung sebesar 0,181. Jadi, berdasarkan tabel keeratan, menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli itu sendiri. Jadi, kita ke yang regresi. Nah, di sini ada pengaruh kualitas pelayanan atau X1 terhadap jumlah pengunjung atau X2. Dapat diketahui melalui koefisien determinasi yaitu R2 0,181 dan 0,033 R square. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 3,27% dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Nah, di sini ada multiple R dan R square. Kita beri tanda di sini seperti tadi. Nah, di sini ada rumus X2 sama dengan A ditambah B X1. X2 sama dengan 28,571 ditambah 0,286 dikali 50. Hasilnya 42,871. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 42,871. Nah, di sini kita tandai lagi seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke berganda. Di sini ada kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Di sini saya sudah membuat kolomnya. Di sini ada kualitas pelayanan pramuniaga atau X1, jumlah pengunjung atau X2, dan jumlah pembeli Y.
Nah, di sini kita sama seperti tadi mencari korelasi dan regresi. Korelasi. Di sini kita ke menu data, lalu ke data analisis, lalu pilih korelasi. Lalu oke. Nah, di sini kita input dari kualitas pelayanan pramuniaga sampai ke jumlah pembeli. Lalu kita labelnya kita checklist, lalu outputnya kita ganti, klik di bawah korelasi, lalu oke. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini berarti hasil perhitungannya diperoleh korelasi positif antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung secara bersama-sama sebesar 0,689. Berdasarkan tabel keratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Selanjutnya, kita ke mencari regresi. Seperti tadi, ke menu data, lalu data analisis. Di sini kita cari regresi. Lalu klik OK. Nah, di sini kita input Y-nya. Y-nya yaitu jumlah pembeli. Kita tarik. Setelah itu kita input X. Di sini X ada 2, yaitu kualitas pelayanan pramuniaga atau X1 dan jumlah pengunjung X2. Kita tarik sampai 20. Nah, lalu kita labelnya kita checklist. Nah, untuk output, kita klik di bawah regresi. Lalu oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, pengaruh kualitas pelayanan X1 dan jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli Y dapat digunakan rumus determinasi yaitu 0,6892 R² diperoleh hasil sebagian berikut. 0,4747, artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pembeli 47,47%, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebanyak atau sebesar 52,52. Nah, di sini ada multiple R dan R². Kita beri tanda saja di sini. Nah, di sini ada rumusnya juga. Y sama dengan A ditambah B X1 ditambah X2. Y sama dengan 8,479 ditambah 0,434 dikali 50 ditambah 0,752 dikali 50. Y sama dengan 8,479 ditambah 21,70 ditambah 37,60. Hasilnya minus 84,79 ditambah 59, 30. Hasilnya 8538. Nah, di sini kita lock saja, kasih warna. Nah, jadi mungkin dari X1 dan Y, dan X2 dan Y, kemudian X1 dan X2, dan berganda. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.